Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sehingga kita janji dulu kan kita pengen membuat sebuah sistem lagi service ke wilayah kan. Nah kita mau mendengarkan dari Bapak Ibu ini seperti apa konsepnya. Karena dulu kan pertol. Jadi kita mengenal, dulu kita janji itu seminggu 2 minggu nggak datang di barang ini. Yang paling nggak datang. Karena kami jadi kesulitan di LKPP. LKPP tanya sama kami, itu spesifikasi seperti apa? Kontraknya seperti apa? HPS-nya seperti apa? Kalau dulu kan pakai ton ini. Nanti kalau kita bilang bersih satu tempat, bersih tempat itu gimana? Misalnya kalau saya datang jam 5 sore, waktu kotor, Anda bisa mengatakan, oh ini sudah saya bersihkan, ini sampahnya baru datang. Padahal hari itu kakak yang nyapu sebetulnya. Anda berpikir itu sampah datang tiap hari, ya besok aja nyapunya. Nah itu harus ada standar-standar ini kerjanya seperti apa. Sama kayak WC ya toilet, kita bisa berantem ya sama cleaning service saya. Kalau saya ke toilet yang umum, baunya mengganggu. Kalau saya tanya, kok itu bau nggak dibersihkan? Sudah dibersihkan pagi, Pak. Nah pertanyaan saya, obat yang Anda pakai ini bersih atau enggak? Obat yang Anda pakai itu masih bau, misalnya seperti itu. Terus apa betul kamu bersihkan? Karena kamu coba bohongin saya, Anda bersihkan, meski-meski aja. Nah, saya kan mesti berstandar kan, bisa standar saya apa? Saya mau WC saya selalu wangi. Nah, standarnya apa selalu wangi? Itu mesti ada supaya kita, kalau pertama kontrak kita dasar hitungnya gimana? Kalau dulu per ton, kan bisa nggak kalau kita masih bersih? Kalau kita bilang, hari ini Bapak nggak mau bersihin, besok aja bersihin. Boleh dong? Untuk saya datang hari ini, oh tadi sampah baru datang. Ini yang terjadi. Pertama sebahasa jauh-jauh kita ambil contoh di Manggarai. Aduh saya kesal sama hati sama Pak Umar. Semua sungai penuh sampah dulu Bapak ya tidak dulu. Dan ketika kita tanya, ini kenapa nggak dibersihkan? Sampah baru datang. Hanya kita tahu persis sampah ini nggak digali-gali. Kita kejar, ini nggak bisa, ini sampah nggak gali. Dia berapa ini? Ketika lihat, dia alasannya bagus banget. Jatah ton sampah yang harus kami angkut sudah habis. Nah ini agak mirip dengan Bapak oleh itu Pak. Orang kirimin. Wah kita berantem capek ya Maria. Kayaknya saya kesel. Gak ada kontrak untuk sampah di sungai. Lalu ke Pak PU ngancam saya. Kalau Bapak tidak mau izinkan kontrak multi-years ini, maka semua sungai akan penuh sampah. Ya ini juga permainan orang PU juga, dia kong-kali-kong main ini. Nah termasuk pegawai-pegawainya dia bilang, ada pegawai yang saya minta semua daftar namanya di bank. Saya bisa kasih Bang. Kalau itu saya paham tidak boleh gajian semua. Kalau ada nama, nomor handphone, nama bank. Saya kan pegawai pasti ada kan. Yang gak bayar itu langsung dia bikin demo. Nah dia mau ngekan saya di situ, saya biarin aja, mau ribut aja. Gak ada kontrak, benar 2 hari kemudian semua sungai penuh sampah. Udah bukan penuh sampah lagi, bak sampah semua sungai. Kompas, Jakarta Pos, Polisi, biarin aja. Kemudian GPU kamu beli alat berat kamu. Kemudian saya mau jual alat berat yang amfibi. Yang gini bos, mau jual alat berat amfibi kan? Pinjemin saya 3 bulan, uji coba.
Kalau uji coba bagus, kamu taruh ke e-katalog, aku beli berapa puluh, berapa ratus aku beli. Kasih saya gratis 3 bulan. Coba lihat sekarang Manggarai, Takin semua. Ada sampah nggak di sungai ini? Nggak ada semua, Pak. Udah setahun lebih. Sentiong, ada nggak sampah? Kalau temukan ada sampah nggak di sungai-sungai sekarang besar-besar? Tungguin alat berat. Apa yang susah? Taruhnya sisi kiri kanan, itu kerjain sendiri. Nah itu yang terjadi sama sampah kita hari ini. Waktu saya stop, saya kan pengen tahu nih mana yang penjahatnya nih. Kong kali kongnya dari aparat saya dengan swasta itu di mana mainnya. Karena selalu alasannya sampahnya jatahnya sudah penuh topnya, sama kan? Alasannya dikirim dari luar, ini kirim macam-macam lah alasannya. Ya udah aku sengaja, aku stop, aku minta data nama-nama masukan, setengah mati nyari namanya semua. Dia selama ini nama-nama itu di mana sih? Dia bingung. Pinjam nama-nama pegawai bapak semua untuk didaftarkan ke bank. Udah mutias kan? Saya minta ini dari zaman Pak Unul, dari zaman Pak Eko, minta nama-nama, gak bisa kasih. Pak Unul udah mau saya copot, baru mulai mau kasih, itu pun gak lengkap. Itu pun yang dikasih nama-nama pegawai itu adalah orang yang bapak semua yang udah dimasukin. Jadi selama ini kalau ada 4 ribuan pegawai itu mana? Oh sekarang berangkat pindah bisa sampai 8.000, 9.000. Berangkat pindah nih sekarang pegawai honorer, dia kayak daftar honorer aja sekarang Pak. Jadi kesempatan nih diterima kerja di DKI hari ini untuk urusan sampah. Wah, tiba-tiba berangkat pindah pegawainya semua nih. Ada yang tercecer, tertinggal, mengeluh, belum saya belum terdaftar nih. Wah, cepat-cepat urusin lagi. Dia terus berangkat. Aku biarin aja. Sampai 10.000 ya gak apa-apa. 20.000 pegawai ya gak apa-apa. UMP sekarang nih balik UMP semua. Nah nanti mulai masalah nih. Ini orang kerja di mana? Punya 8.000, 9.000 orang dia kerja ngurusin ruas jalan mana? Ini kayak terima PNS saja honorer ya. Ini sengaja nih dinas kebersihan. Wah sekarang udah minta dari pegawai bapak masuk jadi pegawai kami. Terus yang pegawai lamanya katanya 4.000-an, 3.000-an itu juga nggak kekumpul baru 2.700 waktu itu. 2.700 pun masih pegawai bapak-bapak dikumpulin tuh baru. Jadi yang dulu pegawai yang katanya 4.000-an itu siapa? Belum lagi ditambah pegawai dinas taman loh, kemudian lagi. Taman ribuan juga dinas taman. Jadi yang nyapu taman digaji oleh dinas taman sama dinas kebersihan ini orangnya sama enggak? Kalau sama, double gaji. Nah ini korupsi nih. Kalau kayak gitu aku penjarain nanti udah aku mah maha pengampun lah, udah gak apa-apa lah. Aku losin aja udah sekarang semua. Nah, sekarang di losin semua, berangkat itu 8.000 dengan gue. Sama yang kan yang kayak di segala macam sekitar 10.000. Nah kan hebat kan sekarang kan. Setelah kita tunggu sekian lama, ini tercecer segala macam, tiba-tiba boom, saya punya pegawai kebersihan 10.000 lebih. Hebat kan? Dulu saya minta kerja keluar, sekarang terus nambah. Oke. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, 10.000 lebih ini pembagian tugas di jalan apa? Belum kasih loh saya yang dari ini loh. Saya minta Basuki, ya gitu kan? Rekening bank sekian, handphone sekian, dia kerja di mana? Dia tanggung jawab di ruas jalan apa? Nanti saya akan cek semua di lapangan. Saya ketemu ada kotoran semua, berarti ini yang kotor pasti Basuki yang kerja. Nah itu kita lagi minta, belum bisa kasih juga sampai hari ini. Kita minta di situ. Ya saya mau tahu nih pembagian kerjanya nih. Ya dong, belum fair dong bisa. Nah, sekarang saya kenapa aja Bapak Ibu di sini? Kita kan sudah sepakat ke pertemuan kemarin, tidak mau pakai Thomas lagi kan Pak. Bapak Ibu pengalaman harus ngitung nih. Kalau wilayah ini Bapak Ibu yang kuasai, bersihnya itu butuh berapa orang, butuh berapa truk, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Tapi kalau teman-teman semua, bagi aja lah. Kasarnya lah, bagi aja kerjanya mau seperti apa, tapi tidak boleh over ke orang lain. Jadi nggak ada lagi calo-calo, dapat kontrak, dapat ini, sub ke orang. Saya nggak mau. Nah Bapak Ibu kan bilang sama saya perlu dibantu kan. Soalnya kalau saya udah mau potongnya udah malas sudah urusan sama swasta saya bilang gitu. Saya kerja sendiri lebih murah.
Sekarang saya kerjakan ini waduk-waduk, nggak sampai 25% kosnya Pak daripada PU kerjaan waduk. Acaranya 6 biji, 10 biji alat berat. Satu eskavator berapa yang 3 miliar lebih. Biasa 1,7 miliar. Dia mau kontrak sama kamu puluhan 100 miliar. Beli 100 biji alat berat, tungguin itu. Pasang kontak, jadi saya lihat jam 12 malam soalnya sisa berapa. Dia kerja jam berapa jam, ringan, sedang, berat. Dia sudah ketemu Bapak Ibu, kan saya yakin Bapak Ibu nggak main nih. Saya yakin Bapak Ibu benar mau kerja. Saya bilang, oke kalau gitu, kita per cleaning service sekarang kan. Kan sepakatnya gitu, atau tidak ketemu kan. Ada per cleaning service. Nah saya tunggu nih, hitungannya, datang. Karena saya percaya sama RKPP nanya, kontraknya seperti apa? Standarnya memang tidak sebut standarnya seperti apa? Nah maksud saya, setelah Dinas Kebersihan begitu pintar ngambil pegawai Bapak jadi pegawainya dia, kira-kira gitu ya Pak. Tiba-tiba sekarang ada 10.000 lebih pegawai. Tadi tuh kira-kira 4.500 saya tanya sama inspektorat pegawai kita yang kita bayar PR ini. Ada kira-kira 4.500. Harusnya saya minta Pak Ibu kasih dong nama Pak. Gak bisa kasih. Waktu saya kecopot Pak Kuku, saya paksa dikasih. Kasus pertama berapa? 2.700. Kalau logika saya semua kantor sudah pakai komputer. Kalau Pak Ibu ya kurang 4.500 dong. Kalau belum kedekat handphone itu gampang urusannya. Gak bisa nunjukin nama 4.500 nama. Terus Pak Kuku bilang cuma 3.500 Pak. Oke gak apa-apa, mana? Gak datang juga 3.500. Akhirnya yang datang cuma 2.700. Tahap pertama betul. Nah tahap pertama itu yang asli kan menurut saya. Ini masa ada pegawai bayar orang selama ini 4.000 lebih, terus aku 3.500. Masa nggak ada daftar nama? Nggak mungkin dong logikanya. Kayak kamu punya sekolah saya tanya, Pak, saya nggak bagus. Pak, terima kasih Pak. Saya nggak bagus. Sorry Pak, saya mau jelasin ini. Iya. Jadi kalau kita punya sekolah, kalau kita punya murid 100, tahu namanya enggak? Tahu, dia bayar duit ke kita tahu nama. Masa sekarang kebersihan bayar pegawainya Pak. Pertama lapor saya inspektor 4.500 yang dibayar. Saya belum audit ini. Saya minta siapa yang dibayar 4.500 itu? Di luar swasta ya. Pegawai kami sendiri yang digaji. Lo Pak Ulu bilang nggak sampai 4.500 Pak, hanya 3.500. Ya udah nggak apa-apa, sini deh namanya. Nggak ada tanda juga. Aku udah kesel aja copot. Makanya mau bias, bisa nggak kasih nama? Oh bisa Pak, tunggu. Ada sebulan 2 bulan juga, sebulan lebih. Datang 2.700 nama pertama dulu. Yang datang dulu nama siapa? Saya cocokin. Pegawai Bapak Ibu yang dimasukin. Ampun dia bilang. Lalu ke pegawai Bapak yang dimasukin. Berarti 3.500 ini siapa? Wah saya kejar lagi nih, saya nggak mau lepas nih. Wah bagus, puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya karena pegawai kita digabung dengan pegawai Bapak naiklah 10.000 lebih pegawai PR sekarang. Setelah sekian bulan desa-desa, saya nggak tahu siapa yang dapat rezeki, nggak tahu dinas taman mana tiba-tiba jadi pegawai PR-nya kebersihan DKI. Ini mirip dengan honorer yang jadi PNS. Beranak pinak semua. Bukan nih Pak. Saya pikir nanti bisa ngadu lagi nih. Saya juga pegawai tercecer, terkuncir bisa 100.000 nanti PNS, PR dari dinas kebersihan. Ya saya udah gitu, pasti kayak gitu, nggak apa-apa. Ya sekarang saya tanya lagi pertanyaan kedua. Oke, udah 10.000 lebih, udah stop belum? Udah cukup belum? Hari ini transaksi nih, udah cukup belum nih? Masih ada yang tercecer, terjolimin, tertinggal. Saya ini komisi 2, DPR ini 2,5 tahun terusin honorer soalnya. Jadi bahasanya itu, dinas kebersihan jawab saya, ini udah 10.721, masih ada yang tercecer, terjolimin, tertinggal berat ini. Jawab saya dulu nih, ini rekam ini.
Jadi bayangin sekarang PR kita jadi 10.721. Bapak Ibu bisa syok kan? Makanya saya undang. Coba kita bayangin ya kemarin ya. Makanya saya bilang, kita mau belak-belakan aja nih. Makanya saya rekam nih, biar bisa jaksa rekam ini semua. Jadi waktu bilang 4.500 dari inspektorat, saya kejar Pak Unu, nggak bisa kasih data, dia ngaku 3.500. Saya copot Pak Unu, Ibu Tias, akhirnya terkumpul 2.700. 2.700 pun ternyata itu adalah pegawai swasta yang dikumpulin, bukan pegawai PR-nya mereka. Saya cocokin kok. Saya cocokin ini nama, rekening bank, alamat semua. Jadi berarti 3.500 bukan. Nah saya desak nggak bisa nih. Saya pakai box saya data loh. Oh itu belum. Kalau itu kamu utamakan ke swasta dong. Silakan juga ada. Pegawai PR kita nggak kamu urus. Berarti yang PR kita mana? Alhamdulillah puji Tuhan Pak. Selesai bilang kamu kemarin 2.700 pegawai swasta loh. Pegawai rumah 1.000 terus urusannya. Dan waktu saya kejar lagi, jangan-jangan ini overlap dengan orang taman ya. Jangan-jangan dengan badan taman ini jalur hijau ini overlap ya. Dinas taman juga punya PR loh. Ribuan PR lagi tuh. Saya lagi minta dia ada rekening bank. Minta rekening bank lagi nih, lagi dikumpulin lagi nih. Ini 2.400 kalau kurangin 10.000, berarti 7.500 lebih dong. Ya udahlah, makanya saya bilang udah, aku gak mau ribut deh. Sekarang saya tanya lagi sekarang, 10.721 sudah tutup apa belum pembukuan ini? Jawab saya nih, tertinggal, terjolimin, terlupakan. Jadi bayangin Bapak Ibu udah berapa tahun main sampah di DKI? DKI luar biasa punya 10.721 orang tukang sapu. Ya, mana yang sapu? Ini PR semua kan? Ini PR semua. Ini. Ya nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan 4.500. Semua disebut. Nah, oke, ini ada baru lagi. Itu 4.500 yang darat. Jadi ada air 2.400. Oke. Saya ini kaum hitor. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana aja. Kalau saya jadi jaksa. Mohon maaf, bagus sekali di sejarah terus. Pertanyaan saya sederhana sekali. Kenapa Anda punya pegawai di darat 4.500, di sungai 2.400, di Pahan PU? Ketika saya meminta nama dan alamat dan masukkan rekening bank, Anda kok tidak bisa utamakan mereka? Kok kenapa nama yang masuk itu adalah pegawai Bapak Ibu ini? Itu pertanyaan saya gitu loh. Harusnya kan waktu saya meminta pendaftaran yang diutamakan pegawai juara mah biarin aja biar dia bos-bos itu pusing. Makanya kita pusing pegawai kita dong yang harus kita istilahnya begitu lah Pak, betul nggak Pak? Kok malahan datanya ngambil dari Bapak Ibu, terus Bapak Ibu disingkirkan, tapi Bapak yang mesti ada sertifikat tidak dipakai, pakai truk dari Lampung, dari Jambi, dari Riau untuk ngangkut sampah. Alasannya kenapa? Alasannya truk Bapak tidak cukup. Makanya saya kalau tidak cukup, saya pakai truk pasir saya nih. Saya angkutin. Rupanya ritnya dibatasi. Ritnya dibatasi, sampah nggak keangkut, lapor ke saya, tidak ada truk. Lalu terpaksa saya izinkan semua truk harus dipakai Pak, karena ini ibu kota. Nah, terakhir saya udah keki. Kalau itu biar sampah tumpuk setinggi Monas, itu mau saya pikirin biarnya ibu kota, pusing amat. Kalau mau teriak aja. Baru datang ketemu para pengusaha ini Pak. Ternyata ada oknum yang menekan-nekan juga surat jalan semua itu ada harganya. Makanya saya tanya, kenapa dibatasi rit? Terus juga angkutnya sengaja siang-siang sudah tangkapin bupati di sana di Bekasi. Kenapa nggak kerja malam saya kan? Ada jadwal jamnya. Saya kira yang punya truk kalau bisa angkut 1.000 kali pun mau 1.000 kali. Karena semakin banyak dipakai semakin untung. Kenapa dibatasi? Itu terjadi Pak. Makanya saya minta gimana kalau kita PRD Bapak Pak, kita mesti kontrak sama 10.000 terus 21 orang. Hebat ya? Nah,
Ya udah, nggak apa-apa. Permainannya kita udah tutup ya. Ini nggak ada lagi tertinggal. Berarti di sini itu ada pegawai bapak-bapak ibu-ibu loh. Ada dong pasti kan? Masih ada nih. Udah, nggak apa-apa lah. Udah. Kita ini maha pengampun penyayang. 10.721. Ini mesti catat, direkam baik-baik nih. 10.721. Sekarang pertanyaan PR berikutnya, kalau saya punya 10.721 orang, harusnya itu satu puntung rokok pun nggak ada lagi di Jakarta ini. Satu orang masih dihitung nih, ini kalau cleaning service itu ada hitungannya kan? Satu orang bisa ngurus berapa meter persegi. Kan kita ada rumusnya nih Pak, kalau kita kontrak nih Pak. Ya orang-orang ini mau dikontrak nih. Nah, ini dia menarik ini kan. Ini bisa besok-besok demo lagi nih. Pasti ada lapor wartawan lagi. Ada orang yang tertinggal, tidak digaji pada tukang sapu di Jakarta. Sapu di mana bos? Udah 10.000 lebih. Nanti saran kami lagi tidak gajian. Ya udahlah, udah nggak apa-apa. Nanti ini udah tutup ya. Ini saya nggak tahu loh. Apa sih yang penting? Saya udah panggil psikolog terus tadi. Betul kok? Dia kan saya butuh waktu tes bapak 15 menit untuk tahu bapak kasih waras atau enggak. Saya mulai berpikir apa saya yang gila ya selama ini ya? Saya mulai meragukan saya waras apa enggak sekarang di sini gitu. Masih ada psikolog, psikiater lu kalau tes 15 menit deh. Gua takut gua mulai gila gitu loh. Ya, orang baik-baik semua. Saya kurang sopan, kasar, kurang ajar gitu loh. Nah, saya main lengkap ini kan. Bajingan juga saya, semua saya nih. Yang ini baik-baik semua, masih bingung ini sekarang. Pas saya yang bajingan ya, masih tes pakai psikiater tes. Saya mulai takut saya gila itu. Nah, saya udah dapat segini, sekarang saya PR berikutnya kepada kebersihan. Ini orang kerja di mana saya mau tahu. Kerja di mana, jalan apa, luas berapa, 4 nama keluar, 10.021. Berapa lama bisa keluar nama-nama ini kerja di mana? Nanti laporannya nggak cukup lagi, kurang orang. Jadi kalau ibu mau kerja seluruh Jakarta mau berapa ratus ribu orang, kasih tahu saya, mumpung saya masih kasih terbuka nih sekarang. Kebersihan, masa nggak bisa hitung puluhan tahun di kebersihan. Butuh berapa ratus ribu orang supaya saya punya cleaning service di Jakarta untuk bersihkan seluruh Jakarta sebagai estate, kayak estate manager perumahan. Saya kira Anda nggak perlu bersihkan SCBD kan, nggak perlu membersihkan perumahan di Pantai Mutiara, apa itu urusan mereka soal tukang bersihnya, tukang sapunya. Saya ngomong jalan kampung butuh berapa orang, ibu hitungannya. Seluruh Jakarta butuh berapa orang supaya Jakarta bersih, nggak ada sampah. Nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Udah air, maksud saya udara masih ada nggak? Kalau tambahin udara juga nggak apa-apa, terima aja. Sekarang pertanyaan saya, Anda butuh berapa orang bersihin darat, air, dan udara? Nggak apa-apa. Ngomong aja sama saya, Anda mau berapa orang? Saya kasih. Nanti baru kita hitung nih bagus. Nanti baru kita hitung nih. Jadi udah beranak tuh luar biasa nih. Nggak apa-apa, saya kasih aja. Dan semua sekarang gajinya UMP doang. Wah nggak tahu siapa-siapa dimasukin jadi pegawai sama kebersihan itu. Haji Mumpung dong tiba-tiba diterima jadi pegawai honorer DKI. Mungkin kerja 10 tahun bisa jadi PNS kan ini. Nah, semua ngarapnya begitu. Gak apa-apa. Maksud saya sekarang udah cukup belum 10.021 ngurus Jakarta, bersih Jakarta udah cukup belum? Di SCBD nggak perlu diurus ya. Di itu di apa Taman Anggrek nggak perlu diurus. Central Park nggak perlu diurus. Modern HI nggak perlu diurus. Kan kira-kira gitu kan? Grand Indonesia nggak perlu diurus. Nah sekarang saya mau tahu di Jakarta ini mau berapa orang untuk Jakarta supaya bersih? Kalau dari pemikiran yang ada, sebetulnya ini sudah memadai dengan apa yang disebut. Jadi ternyata sampah perkotaan sekarang ternyata dari hitungan yang terakhir itu dari Kementerian Lingkungan, satu orang di perkotaan menyumbang
punya kasih di kecamatan sampai di kelurahan. Tolong kebersihan jawab saya deh, kalau saya ke kepala dinas yang jawab saya aja. Nenek saya saja tidak sekolah. Kalau saya bawa dia, nenek saya itu 89 tahun. Kalau saya bawa dia ke lantai ini, saya bilang, Nek, tolong cari pembantu untuk ngepel sama bersihin lantai ini sampai tinggi. Kalau saya pegang di bawah tidak ada debu, itu masih ada debu nih. Kalau saya ngetes bukannya itu, kalau ini ada debu, nah saya pegang sampai di bawah, saya tarik, ini tidak ada debu. Nenek butuh berapa pegawai untuk ngurusin lantai ini? Nenek saya bisa jawab. Jujur aja, dia bisa jawab. Nenek saya bisa jawab, butuh berapa pembantu untuk nyapu, untuk ngepel ruangan sebesar ini. Dia bisa jawab. Nah pertanyaan saya, Dinas Kebersihan DKI itu udah berapa puluh tahun ya? Baru kemarin ya akhirnya? Atau berapa tahun? Atau keberapa? Dia 30 tahun bukan mengulang 30 kali tahun pertama kan? 30 tahun beneran kan? Nah masih saya tanya, udah cukup belum nih pegawai Bapak mau ciptakan ini 10.021? Baru saya lanjut soal kerja nih, baru bagus nih KPP nih. Cukup Pak, karena ini adalah percampuran ya, jadi ada kesada, ada kru. Dan apa-apa, terserah lah mau campur lah. Masih tawarin, itu udah cukup belum Bapak-Bapak? Cukup Pak. Enggak mau belum tambah lagi, enggak apa-apa sih, kasih betul. Mau bersih udara perlu tangkap orang juga. Enggak apa-apa loh, kalau habis tutup hari ini saya nggak mau ampunin lagi loh. Saya nggak mau dengar lagi di rumah ada orang tergejar, tertinggal, terjolimi, saya nggak mau dengar loh. Pakai wartawan masuk deh, pakai wartawan masuk aja, supaya nggak usah tanya-tanya saya lagi. Semua wartawan suruh masuk aja semua. Biar dia tulis, aku mau tahu gila apa enggak, udah pusing juga kalau masih gila apa waras. Suruh masuk aja wartawan semua. Ini udah semua dari ketimbang semua nih. Suruh masuknya wartawan semua. Kalau usah bertanya nanti nama saya. Terus ini. Masuk aja. Nah ini para wartawan kan suka melapor kepada saya, masih banyak sekali pegawai lepas yang belum digaji kan. Ada yang digaji pasti pakai uang cash. Nah saya bercerita sama wartawan-wartawan ini, sewaktu Pak Unu dilantik jadi kepala dinas, saya tanya sama beliau, ada berapa sebetulnya pegawai lepas kita di luar yang swasta? Apa swasta minjem orang kita? Apa truk kita dipinjam orang swasta? Lalu Pak Unu menjawab, itu kira-kira pegawai kita 3.500 orang, termasuk air semua coba ya waktu itu. Dia cuma mengeluh perahu untuk ngambil sampah kurang, kira-kira gitu. Udah rusak. Saya melihat ini dong. Lalu saya cek inspektorat, berapa sih bayar uang PL? Katanya 4.000 lebih Pak. Saya nggak tahu mana benar. Udah saya cek Pak Unu deh 3.500. Sampai mau turun Pak Unu nggak pernah kasih saya nama, termasuk alamat. Ya. Itu semua tidak pernah kasih ke saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ganti aja Pak Unu. Masukin bukti ya, jadi wakil lihat dulu. Sama juga udah ganti deh. Tanya sanggup nggak? Ada Pak Jokowi, buktinya nggak sanggup. Udahlah coba lah wakil naikin nggak apa-apa. Saya tanggung jawab Pak. Coba minta namanya. Nama masuk pertama 2.700. Pertama kayak masuk. Saya udah tanya, ini apa benar udah? Ya Pak, ini mungkin masih oke kalau apa mungkin. Lalu saya cek nama-nama itu, ternyata 2.700 bukan nama pegawai kami sebetulnya. Lebih banyak pegawai swasta semua yang diminta. Betul apa Bapak Ibu? Ini saksi semua nih. Lalu pertanyaan saya, lalu pegawai kita yang 3.500, 4.500 itu mana? Siapa namanya? Begitu tahu, saya mengerti nih 2.700 nama itu ada nama dari pegawai Bapak Ibu.
Ya udah saya ampunin deh, saya baik-baik. Kalau saya bilang saya jahat, saya orang baik banget. Ya udah deh, kalau itu pegawai kamu yang kurang dikeluarin deh. Kayaknya dikeluarin lah. Saya tunggu, masih yang tercecer, tertinggal, terjolimin, macam-macam tuh kan. PR-nya itu. Tiba-tiba sekarang total dikumpulin ada 10.721 pegawai kita. Tadi 8.000 terus beranak. Makanya hari ini saya tanya sama kepala kepolisian, sama stafnya, ini 10.721 udah dimasuk ke bank semua nih. Ini masih ada tercecer, tertinggal, terjolimin enggak? Oh ini ada tambahan dari air, tambah lagi yang dari udara kayak nggak apa-apa. Untuk bersihkan udara masih berapa? Cukup nggak? Saya tanya, itu nggak jelas. Saya kan nenek saya 89 tahun, kalau saya suruh datang ke lantai ini, tanya butuh berapa pembantu, nenek saya bisa jawab. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa jawab. Satu wilayah butuh berapa, kalau ada pengalaman kerja ya. Nggak apa-apa, makanya saya mau masuk ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ini prolog dulu Pak. Karena kan, makanya saya nggak tahu saya mulai waras, apa nggak waras itu Pak. Aku mau tes psikotes nanti dari tidak waktu. Atau siapa yang bego, udah siapa yang tidak, aku udah pusing. Nah, sekarang pertanyaan saya ini cukup nggak? Nggak ada yang mau jawab saya. Nah kalau cukup, ini saya kunci ya, wartawan. Ini 10.721 pegawai lepas kebersihan di DKI. Banyaknya luar biasa. Ini yang saya maksud merekrut pemulung-pemulung. Ingat tak dulu saya ngomong? Sebagian direkrut sebenarnya enggak. Pemulung setengah harga juga ada demen sambil mulung-mulung dapat duit. Saya bilang itu. Udah, sekarang 10.021 udah cukup. Ya besok-besok kalau Bapak Ibu wartawan dengar masih ada tercecer, terjolimin, nanti yang salah Ibu Tias ya. Ini udah beranak pinak udah kayak honorernya nih. Terus tiap tahun tambah, selalu tercecer, tertinggal, terjolimin. Saya 2,5 tahun ngurusin honorer ini. Sekarang mari kita masuk nih. Ini ada PR kepada kebersihan DKI. 10.721 saya ingin dibagi kerja di wilayah mana, di jalan mana. Ya udah bagus, sudah bagus. Kan kita kan kontrak mereka satu-satu nih Pak. Kita kontrak loh, ini kan bukan pegawai loh, ini kan penunjukan langsung ya bagus ya. Ini pegawai penunjukan langsung RKPP kepada masing-masing orang. Jadi kita akan ada dokumen kontrak 10.721 loh kalau di semua honorer biasa. Nah itu kita masih sebutkan nih, dia membersihkan jalan mana, ngumpulin sampah jam berapa harus ada sampah. Karena truk yang jemput ada jamnya nih. Saya nggak percaya orang-orang ini bisa kerja. Mungkin sebagian pun bukan orang sampah yang baru dicomot-comot punya nih. Siapa ditawar-tawarin mau kerja? Ini Pak. Gak apa-apa, ini PR-nya kebersihan. Nah maksud saya, sekarang tolong pengusaha bantu saya hitungin per wilayah Bapak mampu kerja. Nah jadi udah hitung, Pak, saya mau cari cara gimana nunjuk mereka dengan perbandingan ini Pak. Jadi kita boleh pakai sistem cleaning service. Nanti cleaning service, misalnya tuh wilayahnya mereka kuasai, kan udah dibagi-bagi wilayah. Kan tadi saya tanyakan, ya jangan bolak-balikin saya lagi ya, saya rekam ini, jangan putus ya videonya ya. Siapa? Saya rekam ini. Saya tanya, 10.721 udah cukup belum ngurusin Jakarta? Cukup gak Bu? Cukup. Ya maksud saya gitu, kalau Ibu gak cukup, mau berapa orang kasih tahu saya, mumpung saya masih baik hati. Mau 20.000? Kasih tahu saya dong sekarang. Cukup gak nih orang 10.721 nih? Saya udah mulai muak loh. Saya udah mulai muak di cara kerja kayak gini. Ini cukup nggak? Kalau udah cukup, artinya kalau udah cukup ini ya kan harus bersini. Nah, kalau Pak Agus maksud saya, Pak Agus ini kepala RKPP. Ini maksud saya, jadi dari swasta itu, nantinya pasti begitu swasta kan saya mau kerjakan meja ini. Pasti ada orang-orang ini yang ditaruh terus meja ini kan. Nah tinggal saya tawarin, ini mau diambil nggak buat Bapak kerja? Pasti Bapak pilih pegawai Bapak dong. Nah, kalau Bapak pilih pegawai Bapak saja, semua yang udah dibagi. Ini kan masih kurang nih. Kalau ini gitu turun,
Bapak nawarin berapa? Saya mau cocokkan dua pihak sekarang. Ya kan? Kalau ternyata bapak-bapak bisa mengambil semua pegawai, semua wilayah bapak ambil untuk cleaning service nih, dan ada sisa pegawai di sini yang bapak tidak mau ambil, berarti orang ini pasti siluman. Pertama, atau orang ini kelebihan orang. Kalau kelebihan orang, ya udah aku nggak usah sambung kontrak, Pak Agus. Nggak usah sambung kontrak dong. Kalau bapak kotor, itu udah lama bekerja. Nanti bakalan itu. Yang orang baru dikerjain, yang lama sengaja supaya dia mulai ke saya. Nah, tapi kalau semua dihitung di kelebihan orang, berarti bapak manipulasi data. Saya akan menjarakan ke jaksa. Saya nggak peduli. Berarti dulu makam. Berarti seluruh kepala dinas yang lama semua saya periksa penjara itu. Supaya bagus. Nah, saya minta, saya udah cukup sabar. Orang kan saya nggak sabar. Saya kira saya sabar 1,5 tahun kok. Siapa bilang Ahok nggak sabar? Orang aja bilang saya nggak sabar. Terus saya sabar banget sebetulnya. 1,5 tahun masa nggak sabar? Nah, jadi sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sini, bisa mempresentasikan kepada kami, ada Pak Agus, konsep kerja Bapak seperti apa, luas biaya seperti apa, satuannya seperti apa, kalau silakan kita dengar Pak, kita waktunya Pak. Supaya kita bisa melihat, bandingkan dengan kami kerja sendiri Pak, dari 4.200 cuma dari 10.000 lebih, pembagian kerjanya juga belum gitu jelas, menjawab saya, ya masih kayak pemadam kebakaran. Saya mesti SMS, tolong Bu, sampah di sini numpuk. Nanti kirim foto, sudah bersih. Saya udah 2-3 bulan kayak gitu loh kerjanya. Bu, ini sampah Bu, sudah bersih. Gila, aku tukang laporin sampah sekarang mati deh saya. Pegawai 10.721. Di luar PNS, di luar truk itu banyak. Gawat tadi. Baik, saya minta tolong deh hitung orang-orang ini di mana kerjanya. Ya kapan bisa kasih saya daftar 10.721 kerja di mana, tanggung jawab di jalan mana? Nama lengkap kapan? Ya kapan? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, apa-apa ngomong aja. Saya baik-baik aja kok. Ya berapa lama kasih ke saya? Lusa bisa. Sama nama jalan tuh, kedua kecamatan loh, di siapa-siapa. Kan ada kasih-kasih semua. Rusak ya. Gak usah, ibu gak usah 3 hari, kalau 2 minggu, biar 2 minggu, gak apa-apa. Kalau 3 hari aku ngamuk-ngamuk lagi. Nanti bilang saya buat marah-marah lagi. Saya baik hati kan, mau berapa lama? Mau minggu depan, mau bulan depan, boleh kok, gak apa-apa. Yang bilang 3 hari, berapa lama Pak? 2 minggu. Udah 2 minggu catat. Ini hari tanggal 8, 2 minggu tambah 14, berarti tanggal 22, kira-kira gitu ya. Tanggal 22 hari Kamis. Hari Kamis kita rapat lagi bapak-bapak ibu. Ya hari Kamis 2 minggu lagi rapat lagi. Jadi nanti dari Dinas Kebersihan akan mempresentasikan 10.071 orang ini dipasang di mana. Kayak main catur aja nih. Nama-nama listnya masih keluar. Kita bilang perlu mana si Maruhan. Sehari udah dapat kebersihan dari pagi sampai malam deh. Kita beresin ini. Nah sekarang saya mau dengarkan penawaran Bapak Ibu. Berapa nilainya Pak? Kita nggak mau tahu Pak. Kita cuma mau tahu bersih Pak. Nggak mau tahu pakai ton aseton, nggak mau tahu. Jadi kalau ada orang luar buang sampah ke situ, Bapak pukul aja. Pusing amat. Baik, terima kasih Pak Wagub yang saya hormati serta seluruh peserta rapat yang ada ini. Ya pertama-tama saya mewakili teman-teman Pak Wagub, saya harus mohon maaf. Pertama bahwasanya pada sore hari ini apa yang disampaikan Pak Wagub sekalipun memang pada rapat kurang lebih 1 bulan yang lalu dari Pak Wagub sudah memberikan arahan. Jadi 2 minggu kan? 2 minggu, namun ini juga masukan Pak Wagub. Setelah tindak lanjut dari pertemuan di sini, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kebersihan 2 kali. Apa yang disampaikan Pak Wagub itu kami coba
kondisikan, tapi karena ada perkembangan dinas yang menurut catatan kami kurang dapat diimplementasikan, sehingga kami sebagai operator ya jujur harus mengakui belum siap mempersiapkan proposal. Tapi kalau memang ini kita sepakat Pak Wagub, dan di sini ada kepala dinas, kepada jajaran semua dinas kebersihan, ya kita coba 2 minggu berikutnya ini akan kita sampaikan dalam bentuk presentasi. Yang kedua juga kami sampaikan ke Pak Wagub, kami juga sampai sekarang sebetulnya masih dalam kondisi bingung nih Pak, galau gitu. Dari mulai Januari sampai sekarang kami bekerja tanpa ada satu payung hukum. Ya, tanpa ada satu payung hukum. Sekalipun kami sering bertemu dengan dinas kebersihan dan selalu dibawakan nama LKPP. Ya, terima kasih baru bertemu dengan Arus pada sore hari ini. Ya, di mana dari dinas kebersihan selalu mengatakan akan dibuatkan harga satuan, rekomendasi LKPP. Kita akan tender berdasarkan rekomendasi LKPP. Saya membayangkan LKPP itu seakan-akan tembok besar gitu, ya. Nah, saya terima kasih dengan Pak Agus. Artinya, ya saya berharap tentunya pertemuan sore hari ini kita bisa menyelesaikan batu es yang selama ini beku, ya. Tapi jujur saya katakan nama LKPP ini bagi kami sudah menjadi suatu hal yang sering kami dengar, ya. Bahkan saya berpikir, kenapa harus ke LKPP? Karena selama ini saya tidak pernah mendengar LKPP. Karena kita selalu ada kebijakan yang diatur oleh kebijakan gubernur. Ya, oleh karena itu, ya karena memang ini ada peralihan, Pak Wagub, kami bekerja berdasarkan arahan dari dinas kebersihan yang tidak ada dasar hukum. Kami bekerja selalu dibatasi ritasi. Kami juga sampai sekarang belum tahu persis apa kami dibayar atau tidak dibayar. Karena tidak ada harga ritasi kami. Ya, tapi kami loyal kepada dinas kebersihan, kami loyal kepada arahan Pak Gubernur. Kami ingin Jakarta tidak ada sampah. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini Pak Wagub, mohon maaf, ya mungkin kami harus mengakui kesalahan kami belum siap mengenai hal itu. Itu pengakuan yang menarik Pak. Kesan ke saya itu semua ini sudah kita ambil alih. Ingat waktu 2 bulan lalu kita rapat. Dari kebersihan kasih persepsi ke saya, karena kita tidak mau kontrak per ton, kita mau rubah pola, karena LKPP belum siap untuk hitung. Bukan rekomendasi kita yang nggak siap kan, mau hitungannya standarnya apa. Nah waktu itu saya kasih arahan, kalau begitu kan mereka punya pegawai, masa kita nggak gaji? Kalau kita anggap sebagai ini belum siap pun minimal selamatkan dong pegawai-pegawai mereka kan, kalau pegawai kita nggak masalah. Di situ saya kontak Pak Agus, Agus mengatakan, oh itu bisa kontrak catering service per orang. Ya sudah aman dong gitu. Berarti kita akan bayar pegawai-pegawai Bapak. Nah sekarang jadi masalah lagi muncul, truk-truk Bapak yang leasing gimana? Truk-truk Bapak mau hidup juga, udah kredit. Ya sudah, hitung sewa saja. Itu juga bisa LKPP pakai. Nah kita butuh LKPP bisa tunjuk langsung, bisa perorangan lah kita putuskan. Berarti kan selesai kan? Sekarang jadi masalah lagi kalau jawaban ini. Berarti selama berbulan-bulan ini yang kerja bayar gaji semua ini Bapak Ibu semua tetap nih. Iya, kita partisipasi dari subsidi DKI ini. Iya kan? Belum ada bayaran. Iya kan? Tapi kan semua itu kan takut kan? Itu udah dulu, terus angkutan yang nembak-nembak dari Riau, dari Jambi, truk-truk itu. Nah terus duitnya dibatasi itu kenapa gitu kan? Nah akhirnya timbul Pak. Kita jadi pintar ngomong, jadi pakai lagi kalimat saya ini. Ini duit dibatasi, kok dibatasi curang semua sih, duitnya ditambah-tambah, kira-kira gitu nih, suuzon nih kan? Nah ini suuzonnya kan itu nih. Ya udah, saya bilang kayak gitu, sudah deh. Saya tawarin waktu pertemuan, kita nggak mau tahu ton berapa ton deh. Kamu lebih pintar ngitung, kamu bersih aja deh. Hitung berapa? Kan itu. Nah, kita tunggu 2 minggu nggak datang. Nah sekarang kan dari Pak
PT Sanghana Indah sudah ada hitung kan? Bapak bisa presentasi ngomong sekarang. Gimana? Terima kasih pada Bapak Wagub dan teman dan Bapak-bapak sekalian. Ya mungkin teman-teman mungkin saya tidak menyalahkan teman-teman kenapa sampai belum menghitung, karena mungkin ada wacana dari dinas yang notabene privasi, terus masalah kuotanya kalau untuk ya saya untuk barat aja, kuota untuk barat sekian pesada ya sudah saya laksanakan dengan catatan kalaupun sebenarnya kuota ini notabene sebenarnya yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah bekerja 17, malah ada yang sampai 20 tahun di Jakarta Barat itu, sehingga harus terbuang karena dibatasi kuota ini. Tapi dengan segala macam cara, karena bagaimanapun ngomong semua kita ini punya iman, semua punya Tuhan. Bagaimana kalau sampai orang tua kita itu yang kita anggap sudah orang tua berumur 50 sampai 50 sekian, yang selama ini sudah mengabdikan dirinya beserta anaknya dan orang suaminya bekerja di situ, harus kita buang. Bagi saya pribadi mungkin Bapak sampai harus kurangin pegawai ya Pak? Ya. Kan kurangin pegawai tadi. Nah sekarang saya tanya, pegawai yang dikurangin betul-betul dibuang atau masuk ke 10.791? Mohon maaf Pak Wakil, karena sesuai dengan permintaan Pak Wakil, kalau saya bicara dengan Barat, kalau dengan Barat sesuai dengan Pak Wakil Gubernur minta untuk perhitungan kali sama trotoar sama pertamanan untuk kali untuk sebagaimana Pak Wakil Gubernur minta, bagaimana supaya Jakarta Barat seluruhnya 8 kecamatan bersih. Pak Wakil tidak mau tahu yang apa sampah apapun. Saya sudah bikin perhitungannya semua dengan tanggung jawab bahwa di situ sudah bikin apabila ada kekurangan, ada sampah bisa kami diberi penalti dan bisa kami kembalikan uangnya hanya 864 orang. Dan mobilnya ada tertulis di situ dari mulai sampah apapun itu, dan termasuk kita yang selama ini PHL yang dipakai suku dinas itu sudah termasuk dengan PHL kita 864. Jadi bukan hanya swasta punya, semua pekerjaan yang dikerjakan oleh suku dinas dan pekerjaan swasta, nah kita sudah bikin perhitungannya di dalam, tidak sampai 1.000. Pak, terima kasih. Pak, terusin sebentar. Pertanyaan saya, dengan sistem batas sensitivasi segala macam, kan Bapak akhirnya kan mem-PHK orang, Pak. Kan Bapak bilang ada yang tua-tua dia tidak bekerja kan? Ya. Kalau sekarang tidak, Pak. Nah, makanya saya mau tanya sama Dinas Kebersihan, kalau jumlahnya yang begitu sedikit sampai di PHK lagi, akhirnya ada orang yang berkurang. Kalau jadi naiknya total 10.000 dari mana gitu loh. Harusnya tidak ada orang di PHK dong oleh Jakarta Barat, ditampung dia 688 ditambah 783, ini jalan Jakarta Barat nih. Ibu baca berapa Jakarta Barat jumlah orangnya? Satu orang pun tidak ada kita PHK. Enggak, Ibu tadi Bapak kan bilang bisa di PHK gara-gara batasan rate. Kita semua kita bawa bukti nyata semua, kita gaji semuanya, disaksikan oleh aparat hukum dan disaksikan oleh notaris. Ada kita buat contohnya. Satu orang pun beserta gambarnya, fotokopi KTP-nya dan polisinya ada. Satu pun dari sekian ratus tidak ada kita pecat atau sekarang pegawai Bapak itu kan sebenarnya dibajak mereka nih Pak. Masuk semua. Saya tidak mau. Yang penting sekarang itu di suku dinas memberikan informasi kepada kami bahwa swasta ataupun pesada Bapak itu kami yang absen. Oke, silakan. Tapi prinsip mereka tetap mereka pakai prinsip saya selaku pengusaha, selama belum ada kontrak dan selama belum ada lelang atau pertunjukan, sampai detik ini masih saya absen. Dan sampai detik ini hari ini masih saya gaji.
Dan saya minta Resmi bikin Kalau surat. Pak gaji, terus mereka juga gaji, Pak. Saya minta surat kepada saya bikin surat kepada dinas dan kepada suku dinas minta untuk bulan ini saya gaji. Karena apa? Karena bulan Januari, Februari, Maret saya mengaku salah bahwasanya saya tidak bayar PPR 2,4. Saya hanya bayar 2.200.000. Ternyata ada peraturan harus bayar 2.400.000. Nah, saya minta dari dinas dan Resmi saya bikin surat, tolong saya dikasih kesempatan untuk gaji April ini supaya kekurangan Januari, Februari, Maret dan April ini semua saya bayar 2.400.000 dan contohnya saya bawa semua ada di sini, Pak. Bapak udah terima pembayaran belum dari kebersihan? Belum. Nah, karena katanya harus kita laporkan dulu semua tanda tangan ini semua tanda tangan perusahaan yang kita gaji, baru kita serahkan ke suku dinas bikin laporan ke dinas. Ya, mudah-mudahan bulan ini atau bulan depan kita ada pembayaran, puji Tuhan, kalau bisa. Tapi untuk pesada, untuk bulan sampai April sudah kita bayar. Dan kekurangan-kekurangannya waktu kita mulai Januari, Februari, Maret kita sesuaikan semuanya 2.400.000. Kita bayar semua kekurangannya, kita bawa bukti nanti kita serahkan kopinya Pak Bang. Makasih. Ini yang benar angkanya mana nih? Laporan itu ada nih. Aku juga pusing. Angkanya ada yang ketik komputer, ada yang ditulis tangan, tapi nggak tahu mana yang benar. Laporan model seperti ini. Kita harapkan. Bukan benar itu. Ini gampang sekali kita berdebat nanti. Jadi angkanya bisa naik turun. Pak, ada nggak bentuk laporan kayak ini? Dokter loh. Dokter loh. Jadi jumlah orang kerja bisa dengan tulis tangan seenaknya. Saya minta list nama. Kita cocokin nama. Kasih soft copy ke bapak-bapak ibu semua. Betul nggak ada nama-nama itu? Nah sekarang kita mau masuk ke soal ini Pak Deputi. Kita tertarik yang kerjasama itu loh. Satu Jakarta Barat bersih. Itu butuh berapa orang? 864. Nah, kita nggak mau tahu lagi. Oh nggak ada sampah Pak. Ini kira-kira gitu kan? Makasih. Nah itu berapa duit Pak? Cara tendernya gimana Pak? Bisa siapin. Tornya gimana? Itu supaya bisa langsung. Jangan Pak Deputi, gimana caranya? Ya, terima kasih Pak. Jadi secara sederhana sebenarnya kontrak itu harus kita pikirkan kita akan berkontrak seperti apa. Kalau tadi pokoknya membersihkan satu area berapa meter persegi atau berapa kilometer persegi, kemudian ukuran kebersihannya itu seperti apa, itu menjadi syarat. Itu menjadi kalau dalam bahasa pengadaan itu spek. Nah, spek itulah yang lalu kita lelang. Sebenarnya bisa sesederhana itu. Nah, tidak mungkin kita mendengarkan dari kawan-kawan bagaimana spek itu, karena dalam kebersihan kan harus banyak. Misalnya nanti untuk pembersihan sekian meter persegi perlu sekian truk, perlu sekian orang. Itu kan breakdown dari bagaimana cara membersihkan itu. Nah itu yang nanti dalam bahasa kita itu biasanya kita sebut dengan cara kerja, metode kerja. Nah, metode kerja itu yang nanti kita tuangkan di dalam kontrak, lalu kita akan jadikan itu sebagai spek. Kita lihatkan mereka menawar berapa terhadap metode. Bisa begitu Pak? Yang dinas kebersihan gimana maunya? Mereka kerja terus tuh, bayarnya gimana nih? Duitnya dibatasi lagi. Saya kebetulan udah langsung konsultasi sama beliau Pak. Yang waktu itu tentang perkembangan saya diskusi beliau. Memang disampaikan karena memang anggarannya kan di tengah-tengah Pak. Kemudian mohon maaf saran yang seperti ini juga di tengah-tengah itu, padahal dari Kementerian Indonesia sudah upload seperti yang memang ada di bawah. Sehingga waktu itu memang saya sudah minta saran beliau, mungkin
untuk yang ke depan, Pak. Kalau yang sekarangnya memang agak kesulitan, Pak, karena kan itu kan mesti nggak masalah itu intinya. Itu bisa APBD perubahan. Sekarang pertanyaan saya, ini kan mesti undang beliau-beliau ini datang. Tender kan spesifikasi berapa, HPS-nya berapa, air kontraknya berapa. Nah maksud saya itu sekarang saya mau tanya kebersihan, ada yang niat nggak nih membersihin Jakarta gitu loh. Kan saya tanya, waktu itu saya tanya, kenapa saya adu dua pihak ini? Berapa orang sih butuh bersihin Jakarta, berapa truk Anda butuh, alat berat butuh berapa? Saya beliin semua deh, kerjain. Terus saya tawarin begitu. Lalu ketemu orang bilang dia mengeluh karena truknya tidak dipakai. Ya sudah, kita pakai saja. Kan kita juga belum beli. Dipakai dibatasi ritnya, terus nyewa orang yang di luar grup. Ya dia teriak dong, kenapa nyewa truk saya satu rit punya orang dari Lampung, dari tembak mana-mana boleh. Padahal spesifikasi truk sampah itu semua ada hitungannya. Ada sertifikat segala macam, nggak bisa semua orang mobil ngangkut sampah. Izinnya. Kenapa tiba-tiba lakukan? Alasannya tidak cukup truk. Tapi ini dibatasi. Itu pun belum jawab saya loh, itu dosa satu loh. Ini kesalahan pertama di Dinas Kebersihan, belum ada yang jawab saya. Kenapa batasi rit mereka sehingga dibilang truk tidak cukup lalu ambil truk dari luar yang nggak standar sampah. Orang baik luar nggak jelas, semua kita nggak jelas. Permainan ini gimana saya nggak jelas. Bagi saya boleh suzon persepsi ada sesuatu di sini. Yang kedua sekarang alasannya, kenapa kasih kota rit? Kita suzon sama mereka. Ini yang main yang disebutkan ini. Dua rit, aku 5 rit, kira-kira gitu dong. Makanya mesti dibatasi ini. Itu, saya pikir kalau kayak begitu gampang. Tentunya dia bersihnya, kan kamu bisa ngitung. Saya bisa ngitung mau berapa rit. Kalau dia ngarang 5 rit, orang sampah situ volumenya cuma 1 rit, dia mau ngarang 5 rit. Ini baru bisa main, kalau berdua nih main nih. Betul Pak? Kalau bapak dua pihak main, surat jalan semua baru bisa terjadi. Nah karena saya ada curiga dua-dua, saya nggak percaya deh, sekarang lah asumsinya deh. Ya saya udah waktu itu pakai borongan bersih. Nah borongan bersih kan butuh spesifikasi tadi, makanya saya suruh bikin. Waktu itu kan, saya suruh bikin. Saya tunggu belum ada, ya sudah. Kan kita juga lagi mau perubahan APBD nih. Sambil dibikin, ini bikin nih. Kalau enggak, saya mohon maaf, orang kebersihan saya akan pindahkan 90%. Lalu saya buang semua ke dinas yang lain. Dibuang semua itu. Mungkin jadi diskup aja, nungguin jalan ke Satpol PP. Nggak apa-apa, ini ada orang nongkrong di jalan. Untuk apa kalau itu banyak orang? Ya kan untuk apa? Punya kantor besar, mobil bagus semua. Kalau kayak gitu caranya. Nah, lebih baik kita tunggu itu aja deh. Yang cara itu aja. Nah, saya minta LKPP bantu. Kita tahu bersihnya Pak deh. Udah nggak usah beli truk, nggak usah apa. Atau kalau tidak ada truk kita yang sudah ada, sewain. Boleh dong Pak. Bapak sewa truk kami, hitung harga pasaran, boleh dong Pak. Pakai harga pasaran, keluarin pergub. Sewa mobil 1 bulan berapa? Bapak yang tanggung seberapa, tanggung apa? Dia bikin perjanjian kok kembali mesti sama, bannya semua mesti sama. Misalnya, ya udah nggak usah beli barang lagi, kita tinggal bayar aja bulanan. Lebih gampang kan? Siapa yang mau kerja? Pokoknya saya nggak suka cara ini, merugikan menurut saya Pak. Ya udah ini tawarkan sudah sambil nunggu di peraturan kami kerjain sendiri. Yang itu kan bukan? Ya udah saya kurang saya udah minta sumbangan. Ini foto mau kasih 2 lagi. Fau udah kasih 2 penonton, foto mau kasih 2. Yang itu 55 unit tidak mau sumbang ya, Pak. Saya minta aja Pak, jujur aja Pak. Saya udah pernah jadi pejabat 10 tahun itu nggak ngerti Pak. Pengusaha mau minta apa juga kasih, minta duit juga kasih. Saya nggak minta pribadi. Ini buat kamu juga loh, buat kamu bersih. Nah, sekarang saya balik. Karena saya jadi kaget hari ini begini nih Bu. Saya jadi kaget. Rit yang dipakai masih dibatasi, masih teriak-teriak. Pegawainya memang udah kita ambil.
Tapi yang saya kaget, pegawai yang kita sekarang berarti banyak sekali. Makanya saya bilang udah 2 minggu lagi minta data pegawai ini kerja di mana. Berarti harusnya pegawai ini tanpa bapak-bapak ibu-ibu pun bersih dong. Kan begitu kan? Tinggal sewa truk diperbaiki, ritnya nggak boleh dibatasi. Kalau dia main nanti volumenya nggak sesuai, masih ada sampah, kita bisa penjara ini. Saya masih asumsi percaya nih 2 minggu ini. Kita cocokkan, Bapak juga hitung mau berapa duit. Ya, kita bikin speknya, harganya, bolongan, kita tender, itu dapat, kita bisa bayar mundur untuk sampah, Pak. Kita bisa bayar mundur nih. Bapak Ibu kan pengusaha yang penting ada kepastian. Kan kira-kira gitu kan? Ada kepastian. Nanti kita APBD perubahan dipercepat, kita bayar balik kan boleh, Pak. Untuk rutin, harusnya bisa untuk rutin seperti itu. Kan mesti cari celah di RKPP. Nah, jadi sekarang jujur aja, saya mau ngadu nih 10.721 orang. Ini di luar PNS tuh nih. Rawan Bapak Ibu, sungai, laut, Bapak tawarin ke saya. Kalau lebih kurang saya hemat orang itu untung. Nah coba sekarang jadi saya jadi kepikiran juga. Bapak berarti soal agama nih Pak. Masa orang udah kerja 30 tahun di sampah tuh saya pecat gara-gara Bapak kerjain. Ya dong, kan gue lebih dikit kalau dikerjain mereka. Masih jadi bingung nih. Apa 10.721 ini adalah benar-benar sudah kerja 30 tahun di sampah atau baru lahir kemarin orang-orang ini gitu loh. Nah nanti sialnya kalau ada permainan oknum di sini, yang dipecat justru yang kerja 30 tahun, yang dijadiin pegawai kita ini baru masuk kemarin Pak, kayak honorer Pak. Sehingga nanti demo semua terjejer segala macam, terjolimin. Pasti gitu cara mainnya nanti. Makanya saya mau minta sharing sini, pegawai ini kerja di mana semuanya. Kalau ini gitu banyak ini nipu, datanya nipu nih, saya penjarain. Nah, cara cocokinnya dengan swasta nanti. Karena yang kerja orangnya muter-muter di tempat bapak juga. Ini kan termasuk orang bapak ibu nih. 10.000 termasuk orang bapak ibu. Ya nggak apa-apa, udah lebih nih Bu. Maksud saya sekarang saya tidak mau begitu kita sistem ini jalan, nanti ada demo PL yang tidak tertampung. Kalau tidak tertampung saya bingung udah. Kok bisa ada yang tidak tertampung gitu loh. Dulu jumlah dikit beranak, itu beranak tidak tertampung. Jadi siapa yang tanggung jawab? Makanya saya sengaja minta wartawan masuk nih, supaya nanti tahu nih ini permainannya luar biasa nih soal jumlah orang ini. Kayak honorer aja nih beranak pinak ini. Nanti uploadnya ke YouTube, biar orang nonton semua. Biar nilai siapa yang gendeng, siapa yang gila.